Salam keluarga seberjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini, Tuhan penyelamat layak dipuji dan ditaati. Saya bacakan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, 3 dan 13 mengatakan demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Dia 13, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa respon Musa bersama umat Israel ketika telah dipimpin Tuhan dengan perbuatan tangan yang ajaib yang menyelamatkan mereka dari perjalanan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ketika mereka melewati Laut Kolsum, Tuhan dengan luar biasa menyatakan kuasa penyertaannya dan keselamatannya, sehingga laut itu terbelah menjadi dua. Dan ketika Mesir dikeraskan hatinya oleh Tuhan dan mengikutinya dan hendak membinasakan seluruh umat Israel, bahkan membawa mereka untuk kembali kepada tanah perbudakan, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan menyatakan diri sebagai pahlawan yang menjadi sumber kemenangan dan keselamatan Israel. Dan sungguh Tuhan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan sungguh-sungguh tergenapi, bahwa Raja Fir'aun dan kekuatan tentara-tentaranya ditenggelamkan oleh Allah melalui perjalanan ketika mereka mengikuti bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Mereka tenggelam di laut Teberau. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika bangsa Israel dan Musa menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu sangat hebat, dan Tuhan menyatakan diri sebagai pahlawan kemenangan yang berperang menggantikan bangsa Israel, dan ini menjadi kekalahan Mesir dan ilah-ilah Mesir untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti Allah, yaitu Yahweh, yang menjadi pahlawan keselamatan, pembebas daripada bangsa pilihannya umat Israel. Sehingga respon mereka memuji Tuhan. Dan Musa mengatakan di dalam pujiannya, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Tuhan menjadi keselamatanku, tetapi juga menjadi keselamatan bagi bangsa Israel, menjadi bapa daripada bangsa Israel yang menyertai. Saudara, ini juga menjadi respon kita ketika kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anaknya yang bersuka cita, menyembah, memuji Dia. Ketika Kristus sudah menebus kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dan memberi keselamatan kehidupan yang kekal, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dan ketika itu menjadi bagian umat pilihannya, umat tebusannya, biarlah seperti firman penggembalaan di Efesus pasal yang terakhir, biarlah hati kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk dipenuhi dengan rasa syukur, dengan sukacita, dengan mazmur, dengan puji-pujian kepada Allah penebus dan penyelamat kita. Saudara, bukan hanya Allah disembah dan dipuji yang layak untuk dimuliakan, tetapi juga ketika kita menjadi umat pilihan, Tuhan juga menghendaki bangsa Israel hidup di dalam ketaatan, karena setelah itu Tuhan mendidik mereka dengan peraturan-peraturan firman dan menguji iman mereka supaya mereka bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber hidup, yang memberi makan, minum, yang memelihara mereka, sehingga kita pun hidup di dalam ketaatan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari puji Dia dengan pujian penyembahan, karena Allah sumber keselamatan, tetapi juga kita taat kepada tuntunannya. Amin.